Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebenaran Mutlak. Bicara kebenaran itu relatif, Saudara. Yang artinya benar menurut seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Juga harus dipahami bahwa yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar itu pasti baik. Saudara, harus kita akui bahwa hanya ada satu kebenaran mutlak, yaitu kebenaran Allah atau kebenaran Tuhan. Kebenaran dalam firman-Nya yang mana akan berkuasa memerdekakan setiap orang dari kodrat dosa. Demikianlah ditulis dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sangat jelas. Saudara, kebenaran inilah yang harus dimengerti dan dihidupi oleh setiap orang Kristen, supaya bisa memiliki kemerdekaan yang sejati, yaitu benar-benar merdeka dari dosa, mengenakan kodrat ilahi yang pada akhirnya bisa diterima sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, peran firman Tuhan bagi hidup kita itu sangat vital untuk bisa mengubah kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yang sah dan diakui oleh Bapa. Perlu saudara ketahui, di dalam Alkitab disebutkan adanya anak-anak Allah yang sah atau huios, dan anak-anak gampang atau anak-anak Allah yang masih sebatas status, belum sah, belum diakui oleh Bapa, atau notos dalam bahasa aslinya. Kita ini, saudara, rata-rata masih belum huios, masih notos, saudara, masih ada dalam hukum dosa atau kodrat dosa. Hanya firman Tuhan yang bisa menguduskan kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dengan demikian, firman itu jangan hanya diterima sebagai pengetahuan di dalam pikiran, tetapi harus benar-benar dipahami, dimengerti dengan benar, sampai menjadi karakter dalam hidup kita, menjadi kodrat yang membentuk irama hidup kita, sehingga dalam setiap pikiran, keputusan, perkataan, dan perbuatan kita benar-benar memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Maka, kalau pemazmur berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, kita sebagai orang percaya harus menggumuli firman Tuhan setiap saat. Begitu maksudnya. Saya katakan demikian, bukan berarti saudara harus tidur di gereja, meninggalkan rutinitas, tanggung jawab saudara, lalu belajar Alkitab tiap hari, atau menjadi aktivis jemaat, atau pendeta. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus menjadikan firman itu makanan kita sehari-hari. Menjadikan yang namanya belajar firman itu aktivitas yang tidak bisa dan tidak boleh dilewatkan. Setiap hari harus ada prime time, waktu khusus. Boleh itu pagi, siang, sore, atau jam berapapun juga. Yang penting ada waktu untuk belajar,
untuk mengerti firman Tuhan. Firman itu harus digali betul, yang artinya kita selalu bertanya apa yang Tuhan mau melalui perkataannya itu. Jadi bukan asal membaca, sebaliknya benar-benar ada kehausan untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita melalui firman yang kita pelajari. Setiap kali belajar firman, kita harus bisa selalu mendapatkan hikmat Tuhan yang akan membawa perubahan hidup ke arah Kristus. Itu harus kita lakukan dengan penuh ketekunan. Maka sekali lagi saudara, tidak salah apa yang dikatakan sang pemazmur agar merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau ini kita hayati betul, pastilah sebelum menemukan maksud Tuhan, maka firman itu akan terus ada di dalam pikiran kita, terus terpikirkan. Istilahnya akan terus kepikir. Apapun yang kita lakukan, firman itu akan terus kepikir, saudara. Begitu maksudnya. Dan percayalah, itu tidak akan membuat saudara jadi orang aneh atau orang yang tidak fokus dalam melakukan pekerjaan saudara. Sebaliknya, justru dengan demikian, saudara akan selalu hidup dalam kehati-hatian dan tidak sembarangan, karena saudara selalu akan merasa bahwa Tuhan ada dalam setiap gerak langkah hidup saudara, memperhatikan apa yang saudara lakukan. Saudara tidak akan berani berbuat salah. Bahkan kalaupun saudara jatuh dalam satu kesalahan atau dosa kecil saja, saudara akan sangat kecewa, menyesal sekali karena merasa telah mengecewakan hati Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan terus-menerus, maka akan menjadi irama hidup yang tetap. Tanpa sadar, saudara sedang mengalami perubahan dari orang yang berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Saudara semakin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Tandanya orang-orang dekat yang ada di sekitar saudara mulai merasakan kehadiran saudara akan semakin ditunggu dan diharapkan. Bagaimana tidak? Karena perkataan saudara selalu menginspirasi, selalu membangun, dan memberi semangat. Perbuatan saudara tidak pernah menyakiti orang lain. Kebaikan saudara tidak hanya di bibir saja, tetapi benar-benar bisa dirasakan orang lain. Saudara benar-benar menyatakan kasih dan kehadiran Tuhan dimanapun saudara berada. Keadaan seperti itulah yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan, yang akan membawa kepada damai sejahtera dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.